antaranya adalah bahwa ketika Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul di usia 40 tahun, dan kemudian Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara terang-terangan. Beliau mengajak sahabat-sahabatnya untuk bisa menyembah kepada Allah dan meninggalkan berhala-berhala yang dulunya mereka sembah di Mekah. Kemudian perlahan tapi pasti Nabi Muhammad SAW sejak usia 43 tahun dan beliau diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Sejak itulah beliau mulai mengajarkan banyak hal kepada sahabat-sahabatnya, dan di antara yang ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW adalah adab kepada sahabat-sahabat. Maka Rasulullah SAW juga menyampaikan di dalam banyak dari hadis beliau, contohnya adalah akhyarukum ahasinukum akhlaq. Yang sebaik-baik manusia di antara kalian adalah ahasinukum akhlaq, yang paling baik akhlaknya. Rasulullah juga bersabda, ada bani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Saya diberi pendidikan oleh Allah dan diperindah, disempurnakan pendidikan untuk saya. Sehingga di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, innallaha la yanzuru illa ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru illa qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada jasad kalian, tidak melihat kepada status kalian, akan tapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Di riwayat yang lain melihat kepada hati kalian dan niat-niat kalian. Kemudian Allah juga mengatakan di dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu hari di mana tidak ada yang bermanfaat di dalamnya, harta atau anak atau keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka dari beberapa hadits dan ayat yang saya sebutkan ini, kita mengetahui bahwa hati itu menjadi salah satu yang sangat difokuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya amal dengan tubuh kita saja, akan tetapi juga ada amal yang juga diikuti dengan hati yang baik dan dengan hati yang selamat. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan di bulan Ramadan ini beberapa hal. Di antaranya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW ketika masuk bulan Ramadan, beliau lebih bersedekah kepada fuqara wal masakin. Jadi Nabi Muhammad adalah seorang yang dermawan, akan tetapi jika datang di bulan Ramadan, maka sedekah beliau lebih banyak. Yang pertama. Kemudian Nabi Muhammad SAW ketika datangnya bulan Ramadan menambah porsi dari ibadah beliau, ya, porsi dari ibadah beliau ditambah oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad ketika di 10 hari terakhir bulan Ramadan, bahkan beliau tidak pulang dari masjid, hanya fokus beribadah saja, dan itulah yang dinamakan dengan iktikaf. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga menjadikan di bulan Ramadan ini bulan yang penuh dengan penghambaan kepada kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau bersabda, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan juga beliau bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa bangun di bulan Ramadan, bangun di sini adalah maksudnya memperbanyak ibadahnya, khususnya sholat di malam hari ketika datang di bulan Ramadan, tarawih dan lain sebagainya, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan dengan penuh keyakinan akan mendapatkan pahala ganti dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bagi kita umat Rasul ketika masuk ke bulan Ramadan, kita perlu juga menambah adab kita. Karena kita sudah memiliki barometer terbaik, yaitu Nabi Muhammad yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada orang Mekah, jika mereka mencintai Allah, hendaknya mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka mengikuti Rasul itu adalah salah satu dari bentuk adab dan perilaku yang baik. Maka perlu kita pelajari sunnah-sunnah Rasul SAW di bulan Ramadan. Di antaranya adalah mengakhirkan sahur. Ya, sahur itu hukumnya adalah sunnah. Jadi seseorang yang puasa tanpa sahur pun itu diperbolehkan di dalam agama. Misalnya seseorang puasa karena dia
nggak sempat sahur malamnya, maka diperbolehkan untuk tidak sahur, karena sahur itu bukan sesuatu yang wajib. Akan tetapi sahur itu adalah sesuatu yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang beliau mengatakan, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Ya, bersahurlah kalian, dan karena di dalam puasa itu, di dalam sahur itu ada berkahnya. Dianjurkan untuk sahurnya itu agak telat, ya. Jadi kalau adzan sekitar jam 4 contohnya, maka 4 kurang 1/4 itu kita sudah berhenti untuk sahur, dan itu adalah salah satu hal yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian sahur itu masuknya setelah jam 12 malam. Jadi di atas jam 12 malam, karena muntasoful lail, pertengahan malam, itu awal masuknya sahur dan berakhir sekitar 10 menit sebelum adzan subuh. Kemudian adab yang berikutnya adalah segera berbuka setelah mendengar adzan. Jadi ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berbuka itu juga merupakan sesuatu yang pernah disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW, di mana beliau bersabda, "Lis-shaimi farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'ihi." Untuk orang-orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan bagi mereka. Yang pertama adalah buah bahagia ketika berbuka dan bahagia ketika bertemu dengan Allah. Dalam hal ini dimaksudkan Rasul bukan bahagia karena makan, akan tetapi bahagianya adalah karena bisa menjalankan perintah Allah hingga datangnya maghrib tanpa terganggu apapun. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sunnah juga mempercepat buka. Jadi setelah adzan maghrib kemudian berdoa dan berbuka, segera berbuka walaupun dengan sesuatu yang ringan, nggak harus langsung makanan berat seperti nasi dan lain sebagainya karena kita orang Indonesia, tapi boleh dengan sesuatu yang paling tidak adalah membuat puasa kita batal. Dan yang paling baik untuk dikonsumsi ketika berpuasa adalah berbuka dengan mengkonsumsi kurma, karena kurma adalah sesuatu yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan berbuka dengan kurma adalah salah satu sunnah Rasul yang bisa kita laksanakan secara 100% seperti beliau, insya Allah, tanpa perlu khusyuk dan tanpa perlu tumakninah, karena cuma makan seperti Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika berbuka itu beliau mengkonsumsi kurma 3 atau 5 atau 7 butir kurma, dan itu yang perlu kita ikuti juga di bulan Ramadan nanti. Dan juga memperbanyak bacaan Al-Quran. Ya, sunnah dan adab yang kelima, memperbanyak membaca Al-Quran. Karena Allah sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan di dalam Ramadan ini surat yaitu Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kita turunkan di Lailatul Qadar. Ya. Kemudian banyak ayat lagi yang menyatakan bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Syahrul Ramadan allati unzila fihi al-Quran. Dari Nasi sampai akhir ayat. Dikatakan oleh Allah, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihi al-Quran. Diturunkan Al-Quran di dalamnya. Sehingga satu penghormatan kepada Al-Quran dan satu pemuliaan kepada Ramadan, bahwa kita memperbanyak bacaan Al-Quran kita di bulan ini. Usahakan ikhwan dirahmati oleh Allah, dalam 1 bulan ini sudah bisa hatam, minimal 1 kali hatam Al-Quran. Jadi one day one juz itu minimal harus kita usahakan untuk bisa. Kalau memang ada dari antum hadirin yang belum terbiasa membaca Al-Quran, maka diusahakan semampunya dan dimulai dari malam pertama Ramadan. Nggak ada masalah kalau nggak selesai di akhir Ramadan, bisa dilanjut, akan tetapi kita memulainya di bulan Ramadan, kemuliaan dan juga penghormatan kepada bulan yang suci. Kemudian adab yang ke-6 diantaranya adalah diusahakan untuk bagi yang sudah beristri atau yang sudah punya pasangan atau yang sedang datang bulan, kemudian malam sudah suci, dianjurkan untuk mandi sebelum adzan subuh. Itu lebih disunahkan walaupun tidak wajib. Jadi bagi yang sudah beristri atau sudah memiliki pasangan, sunnahnya untuk melaksanakan mandi junub sebelum adzan subuh. Jika sudah masuk adzan subuh, nggak ada masalah, tapi itu sifatnya kurang diindahkan. Lebih baik kalau masuk adzan subuh, kita sudah dalam keadaan yang suci. Kemudian adab berikutnya adalah istiqomah sholat tarawih dan witir dengan tumak ninah di masjid bagi laki-laki. Istiqomah setiap malam, sholat tarawih dan sholat witir
diusahakan di masjid bagi laki-laki, karena bagi perempuan tidak dianjurkan untuk sholat ke masjid, lebih baik sholat di rumah walaupun nggak dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah, memperbanyak sholat sunnah ketika di bulan Ramadan ini. Kalau Anda selama ini sholat duhanya 2 rakaat, usahakan di bulan Ramadan ini jadi 4 atau 6 atau 8 atau 12 rakaat maksimalnya. Kalau Anda biasa sholat tasbih setahun sekali, diusahakan di bulan Ramadan ini sebulan minimal 1 kali pernah sholat tasbih. Kemudian dianjurkan juga selama bulan Ramadan untuk memperbanyak tahajud, dianjurkan sebelum atau pas lagi bangun sahur, itu juga menambah dengan tahajud. Itu diantara adab yang ke-8, memperbanyak sholat sunnah. Yang ke-9, seperti yang saya sampaikan tadi, memperbanyak amal seperti sedekah, silaturahmi, hadir majelis, dan taklim juga, iktikaf di masjid, membaca wirid, membaca zikir. Kalau ada kajian-kajian yang diselenggarakan oleh masjid atau satu komunitas yang di situ isinya adalah mengkaji tentang ilmu, maka dianjurkan untuk menghadirinya karena itu adalah sesuatu yang sifatnya sangat baik. Mencari ilmu di bulan Ramadan itu pahalanya jauh lebih besar daripada bulan-bulan lain karena tantangannya lebih berat karena kita berangkat dalam keadaan perut kita kosong dan tubuh kita sedang lemah. Dalam keadaan seperti itu kita tetap berangkat, maka itu adalah salah satu yang diistimewakan oleh Allah dan mendapatkan pahala yang lebih. Juga menambah silaturahmi dengan saudara-saudara serta sedekahnya ditambah seperti yang saya sampaikan di awal. Kemudian meningkatkan ketakwaan, ya, yang ke-10, meningkatkan ketakwaan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Karena Nabi Muhammad SAW kalau sudah datang 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau malah tidak pulang sama sekali dan malah beliau ada di masjid selama 10 hari, dan itulah yang dilakukan Rasulullah SAW. Jadi bagi Anda yang sudah memiliki keluarga dan ingin membelanjakan keluarga Anda, membelikan sesuatu untuk mereka, persiapan datangnya bulan suci, bulan Syawal, sebaiknya membeli pakaian-pakaian atau membeli makanan-makanan untuk tamu di bulan Syawal, di Idul Fitri, dianjurkan di bulan Sya'ban seperti ini agar tidak terganggu keistiqomahan kita dalam beribadah di bulan Ramadan. Kemudian adab atau akhlak di bulan Ramadan adalah diantaranya memberi buka kepada teman muslim yang lain, karena siapa yang memberi buka kepada seorang muslim di bulan Ramadan, maka dia mendapatkan pahala temannya tadi min ghairi an yuqasim syai', tanpa dikurangi dari pahalanya. Sehingga usahakan pernah ngajak teman atau ngajak saudara untuk buka bersama di rumah dengan makanan yang secukupnya, yang semampunya, atau kirim ke tetangga makanan yang ada di box yang cukup, paling tidak sesuatu yang tidak terlalu sederhana sekali. Berikan 2 atau 3 kotak ke tetangga kita atau ke orang miskin untuk mereka gunakan berbuka puasa, dan itu adalah salah satu adab yang luar biasa. Juga diantaranya adalah mengurangi penggunaan handphone di bulan Ramadan. Juga mengurangi kepo akan kelakuan orang lain, mengurangi duduk nongkrong dengan teman-teman yang nggak jelas tujuan nongkrongnya, cuma duduk-duduk aja. Kemudian dianjurkan juga untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti bercanda keterlaluan atau seperti membuli teman, bercanda dengan sesuatu yang sifatnya berdusta dan lain sebagainya, karena itu bisa mengurangi pahala kita. Dan itu adalah beberapa adab yang perlu kita bahas. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat singkat sekali, akan tetapi semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan adab-adab yang saya sampaikan tadi, dari berbuka awal, sahur di akhir, kemudian segera berbuka ketika adzan, berbuka dengan kurma, kemudian memperbanyak sedekah, memperbanyak silaturahmi, menghadiri kajian ilmu, kemudian memperbanyak sholat sunnah, tahajud, witir, duha, dan lain sebagainya. Kemudian memberi buka kepada orang lain, menjaga mata dari pandangan yang tidak baik, menjaga lisan dari ucapan yang tidak baik, menjaga telinga dari pendengaran yang tidak baik, menjaga tangan dari banyak menggunakan HP, perbanyaklah dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Kemudian memperkuat hubungan silaturahmi dengan orang-orang yang dekat dengan kita, dan juga meminta maaf kepada teman-teman yang pernah kita bermasalah kepada mereka. Insya Allah beberapa adab ini semoga bisa kita lakukan, dan saya kembalikan kepada moderator. Monggo.
Baik, terima kasih kepada Habibana. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sudah ada satu yang masuk dari Kang Adit. Assalamualaikum. Amalan zikir dan sholat apa? Salawat apa yang paling afdol di bulan Ramadan? Berkenankah Habib mengijazahkan suatu amalan kepada kami, para remaja masjid, agar semakin cinta sunnah Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Terima kasih. Masya Allah. Siap. Kalau sholawat yang bisa diistiqomahkan diantaranya adalah membaca Sallallahu Alaihi Muhammad sebanyak 100 kali. Sebanyak 100 kali diucapkan di, bentar ya, Sallallahu Alaihi Muhammad 100 kali setiap hari. Oke. Masuk tulisan saya tadi ya. Sallallahu alaihi Muhammad 100 kali setiap hari. Nanti Anda bisa ngecek di chat bacaannya Sallallahu alaihi Muhammad setiap hari dibaca 100 kali. Dan itu adalah salah satu sholawat yang sangat istimewa karena membaca sholawat itu diturunkan 70 rahmat Allah, mendapatkan 10 pahala, diampuni 10 dosa, diangkat 10 derajat. Dan keistimewaan Sallallahu alaihi Muhammad ini adalah bahwa pembacanya insya Allah akan dijauhkan dari orang-orang yang benci atau bermasalah. Sama-sama Mas Ahmad Akbar. Jadi itu saya sampaikan kepada antum, semoga bisa diistiqomahkan di. Sebentar, apakah dijaminkan Rasul kepada hamba? Apa yang di apa yang dijaminkan Rasul kepada orang-orang yang berakhlak mulia? Rasulullah SAW mengatakan khiyarukum ahasinukum akhlaq, sebaik-baik kalian adalah orang yang sebaik-baik kalian adalah orang yang memiliki akhlak yang baik. Kalau sudah dikatakan oleh Rasulullah khiyarukum, sebaik-baik kalian, maka dia adalah menjadi orang yang akan mendapatkan segala kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Maka hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, jaminan apa yang diberikan Rasulullah SAW di antaranya adalah ampunan Allah, syafaat dari Nabi Muhammad, dan juga surga. Karena surga itu diberikan kepada orang-orang yang khiyar, sesuai dengan hadits Rasul. Untuk siapa surga itu? Untuk orang-orang yang khiyar. Khiyar itu apa? Khiyar itu yang baik. Dan Nabi Muhammad sudah menyatakan khiyarukum ahasinukum akhlaq, sebaik-baik kalian yang berakhlak baik. Maka apa jaminan bagi orang berakhlak baik? Di antaranya adalah mereka mendapatkan kedekatan dengan Rasul dan akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Langsung saya baca pertanyaan yang lain aja biar cepat ya. Ya, tafadhol, Bib. Oke. Pandemi masih daerah memperbolehkan tarawih jamaah. Jadi gimana? Kalau nggak boleh tarawih, Anda sebaiknya balik aja ke Malang. Pindah ke Malang aja. Di Malang kita udah lost doll. Tarawihnya udah aman bebas dan kita nggak pakai banyak masjid di Malang nggak pakai jarak dan tarawih seperti biasa, dan alhamdulillah diberi keberkahan. Bisa solusi pertama pindah ke Malang. Yang kedua, kalau emang nggak boleh tarawih di masjid, tarawih di rumah, nggak ada masalah. Nggak harus di masjid karena bukan sholat Jumat. Sholat aja tarawih di rumah, karena Allah tahu jika Anda nggak bisa beribadah bukan karena kemalasan Anda, tapi karena keadaan yang tidak memungkinkan, maka pahala Anda tetap ditulis seperti Anda sedang tarawih di rumah. Insya Allah seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita istiqomah melaksanakan sesuatu? Dipaksa. Bagaimana cara saya bisa istiqomah sholat duha? Paksa waktu Anda untuk sempat sholat duha. Bagaimana cara saya untuk bisa istiqomah membaca wirid? Paksa diri untuk bisa membaca. Istiqomah itu adalah sesuatu yang sifatnya beda dengan istirahat. Nah, istirahat itu nyantai. Istiqomah itu susah. Istiqomah itu berat. Istiqomah itu perlu memaksa diri. Akan tetapi pasti ada satu momen di mana Anda akan terbiasa. Contohnya orang yang ingin bisa merokok, dia harus istiqomah, batuk, istiqomah, bersiap muntah,
istiqomah dadanya sakit, dia paksa terus istiqomah terus dipaksa, lama-lama dia akan terbiasa. Seseorang yang akan berhenti dari narkoba, dia harus memaksa istiqomah, ditinggal sakit, sakau, badannya mungkin terasa seperti ditusuk-tusuk dan lain sebagainya. Setelah itu nanti dia akan terbiasa. Semua harus dengan memaksa diri. Maka istiqomah caranya hanya satu, yaitu memaksa diri. Nggak ada doa yang membuat seseorang istiqomah jika tidak diikuti dengan usaha. Kemudian berikutnya, bagaimana hukum orang yang puasa tapi belum mensucikan diri? Wanita selesai had, bertanya. Oke, tadi sudah saya sampaikan hal ini. Pertanyaannya, bagaimana jika orang masuk di adzan subuh sedangkan dia belum bersuci, padahal malamnya dia sudah, sebentar, wanita selesai haid tapi belum bersuci, dia ini berpuasa tapi bersuci pagi hari setelah subuh. Setelah subuh nggak ada masalah. Jadi misalnya misalnya seseorang, tadi saya sudah sampaikan, jika seseorang masuk adzan subuh baru mandi junub, baru mandi besar, baru bersuci dari haid nifasnya atau junubnya karena berhubungan suami istri, atau mimpi basah bagi laki-laki, boleh mandinya setelah adzan subuh. Tapi jangan lupa niatnya harus di sebelum subuh, karena kalau sebelum subuh belum sempat nawaitu shaum ghadin mengucapkan niatnya, maka hal itu dipastikan belum bisa puasa pada hari itu. Harus niat puasanya sebelum subuh, akan tapi mandinya boleh setelah adzan subuh, nggak ada masalah. Sebelum sholat subuh, jadi antara adzan sama sholat, nah ini boleh mandi di situ, nggak ada masalah. Tapi sunnahnya masuk adzan subuh kita sudah suci, itu jauh lebih baik. Kemudian berikutnya, apakah perlu segera mensucikan diri atau nunggu maghrib? Oh enggak. Maksimal sholat rakaat tahajud berapa rakaat? Tahajud enggak ada. Tahajud nggak ada batasan. Tahajud Anda bisa sholat berapapun yang Anda kuat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani 1000 rakaat setiap malam. Jadi 500 salam, ya 500 kali salam, 500 kali. Dan itu bisa dilakukan jika Anda melakukan mulai awal isya sampai sebelum subuh, itu bisa. Hanya saja kita mau atau enggak, tapi memang susah sekali. Jadi tahajud nggak ada batasan, sekuat Anda. Kemudian bagaimana jika dalam keadaan puasa tapi malah junub, mimpi jima di siang hari? Nggak ada masalah. Mandi junub aja nggak ada masalah, puasa Anda tetap lancar. Bertanya bagaimana Nabi Muhammad SAW berdiam di masjid, tapi kita kan lagi ada pandemi, maka kita harus gimana agar bisa mengikuti sunnah Nabi? Maka kalau Rasul SAW waktu itu bisa iktikaf di masjid, maka kita niatkan untuk mengikuti sunnah Rasul iktikaf di masjid, tapi kita tinggalnya di rumah. Nggak ada niat iktikaf fil bait, nggak ada. Cuman kita niat ya Allah, sebagaimana Nabi-Mu melaksanakan ibadah tambah besar di hari 10 hari terakhir Ramadan, maka saya mohon ya Allah, berikan saya pahala untuk memperbanyak ibadah di 10 hari Ramadan mengikuti Rasul, dan berilah saya pahala iktikaf karena saya nggak bisa iktikaf di masjid, maka saya memperbanyak ibadah saya di rumah, tulislah sebagai pahala seperti iktikaf di masjid. Boleh begitu, karena seperti yang saya sampaikan tadi, kita nggak ke masjid bukan karena malas, tapi murni karena memang dilarang oleh pemerintah. Kemudian, sholat sunnah apakah yang dilaksanakan pada bulan Sya'ban? Sholat sunnah yang dilaksanakan pada bulan Sya'ban itu bisa ada sholat sunnah Sya'ban, ya. Sholat nisfu Sya'ban, ada yang seperti itu, akan tetapi nggak harus, nggak ada kewajibannya. Jadi boleh dilakukan, boleh juga nggak ada panduan khusus untuk itu. Boleh dilakukan, boleh juga enggak. Kemudian yang terakhir pertanyaan, gimana jika sedang berpuasa dan puasa di tengah hari tapi kita lupa baca niat? Itu hukumnya gimana? Itu makanya di awal Ramadan, di awal malam Ramadan niatkan, ya Allah, saya niat puasa sepanjang bulan Ramadan dengan niat untuk berpuasa selama sebulan. Nawaitu shauma jami'a syahri.
Jami'al ayyam min syahri Ramadan hadhihi sanati fadlillahi ta'ala. Ya Allah, saya berniat untuk berpuasa sepanjang hari di bulan Ramadan selama sebulan lillahi ta'ala. Nah, itu manfaatnya kalau saja kita lupa ngucap niat maka sudah di cover jika lupa. Tapi kalau sengaja nggak nyebut di malam harinya maka puasanya nggak terhitung. Amalan apa aja yang dilakukan pada bulan Sya'ban yang paling utama? Yang paling utama memperbanyak sholawat minimal 100 kali setiap hari dan baca di malam nisfu Sya'ban, malam 15 besok malam ini membaca surat Yasin atau membaca Al-Qur'an diistiqomahkan, ditambah karena malam nisfu Sya'ban itu turunnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat tentang sholawat turunnya di malam nisfu Sya'ban. Dan pertanyaan terakhir dari Mbak Elsa Nuraini, Assalamualaikum, bertanya gimana hukumnya pada bulan Ramadan jika kita menyikat gigi dan berkumur pada siang hari, boleh atau tidak? Boleh, akan tapi hati-hati jangan sampai ada air yang masuk ke tenggorokan karena itu membuat puasa Anda batal. Jika cuma bersikat gigi, kumur aja nggak ada masalah, asal jangan ada yang masuk ke tenggorokan. Jadi hati-hati. Sebaiknya ketika setelah sahur itu langsung sikat gigi. Dan jika Anda sudah bersih sikat giginya, insya Allah sehari akan lebih terjaga ya, karena mulut kita terus dibersihkan itu juga nggak terlalu bagus. Kenapa? Karena ditakutkan ada air yang masuk dan kita nggak sengaja, dan itu akan merusak puasa kita. Kalau masalah sikat giginya diperbolehkan. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsiran, dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Habibana telah menyampaikan materi. Jika masih kurang, silakan beli bukunya Habibana, Miracle of Puasa, Keajaiban Puasa. Silakan nanti bisa hubungi saya untuk mengirimkan nomor telepon untuk pembelian. Sesi selanjutnya adalah sesi foto bersama. Silakan kepada semuanya untuk menghidupkan kameranya untuk berfoto bersama Habib. Nanti dihitung. Baik, sudah siap semuanya? Nah, baik. Saya hitung dari 3. 3, 2, 1. Slide selanjutnya. 3, 2, 1. Slide selanjutnya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan kepada Habibana. Maaf jika ada kekurangan dari kepanitiaan. Terima kasih. Sekali lagi, jazakumullah khairan kepada Habibana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan sebentar lagi kepada para peserta akan ada ujian daring dari materi 1 sampai 3. Silahkan nanti diikuti. Setelah asar nanti ada pembacaan zikir sore, nanti kita akan absen lewat Google Formulir. Dan nanti ba'da maghrib kita akan pembacaan Ratib Al-Hadad. Silahkan nanti di absen juga di Google Form. Baik, silahkan kepada peserta jika mau keluar. Tafadhol, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.